Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan diri saya Arif Suhada dari MA Ma'arif NU8 Purbolinggo akan mempresentasikan RPP saya yaitu tentang adab berpakaian dan berhias. Saya PTG angkatan kedua dari Yayan Curup Bengkulu. Untuk RPP di sini alokasi waktunya 2 kali 45 menit karena untuk jenjang MA itu 1 jamnya 45 menit. Dan adapun KD-nya yaitu menganalisis adab dan manfaat berpakaian dan berhias, dan untuk keterampilannya menyajikan hasil analisis tentang adab dan manfaat berpakaian dan berhias. Nah, dalam pembelajaran tersebut kita mempunyai tujuan, yaitu tujuannya setelah siswa mengamati, menanya, dan lain sebagainya, siswa dapat menyebutkan adab-adab, terus membiasakan adab-adab berpakaian sesuai syariat Islam, lalu mengidentifikasi bentuk-bentuk adab dan menganalisis tentang adab-adab dan manfaat berpakaian. Nah, untuk bahan ajar yang saya gunakan yaitu buku paket Akidah Akhlak kelas 11 keluaran terbaru KMA 183, dan juga menampilkan video YouTube dari kedua link tersebut dan juga Al-Quran dan terjemahnya, karena dalam pembelajaran Akidah Akhlak ini ada dalil-dalil yang perlu disampaikan kepada peserta didik dan juga dalam pemberian tugas, yaitu untuk mencari dalil tentang materi tersebut. Jadi siswa nanti menemukan dalil dalam Al-Quran dan terjemahannya. Dan selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Di sini yang saya gunakan yaitu metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan resitasi. Apa resitasi itu? Resitasi yaitu pemberian tugas yang setelah pembelajaran selesai dan dalam bentuk portofolio. Jadi materi-materi yang dia tangkap itu nanti dibikin portofolio dan ditambah dari sumber-sumber lainnya. Jadi siswa juga dituntut untuk bisa menggunakan teknologi dalam selesai pembelajaran, yaitu membuat makalah atau portofolio. Selanjutnya penilaian. Nah, di sini saya memakai 3 penilaian, yaitu yang pertama penilaian sikap, di mana memakai observasi, penilaian pengetahuan melalui tes atau soal-soal yang diberikan kepada siswa, dan penilaian keterampilan yaitu portofolio tadi. Nah, untuk langkah-langkahnya dalam pembelajaran yaitu 15 menit untuk pendahuluan, yaitu mengajak siswa untuk berdoa, lalu menyapa kondisi kelas, dan mengkomunikasikan tentang kehadiran siswa, serta kebersihan kelas. Apakah kelas itu bersih atau tidak untuk belajar supaya kenyamanan dalam pembelajaran bisa efektif. Lalu selanjutnya menyampaikan tujuan pembelajaran tersebut, yaitu apa tujuannya supaya siswa tahu bahwa kita belajar materi ini untuk apa tujuannya. Terus guru mengajak siswa untuk menentukan metode pembelajaran. Dalam metode di sini saya menggunakan metode problem based learning yaitu PBL, di mana siswa untuk bisa mengidentifikasi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kegiatan inti yaitu 65 menit, yaitu mencakup mengamati, menanya, mengasosiasi, mengkomunikasikan. Nah, dalam mengamati, guru mengajak siswa, peserta didik tadi, untuk melihat video, yaitu video yang saya sertakan linknya tersebut. Kemudian siswa diajak
menyimpulkan sesuai kelompoknya, yaitu siswa kan tadi dibuat kelompok, masing-masing menyimpulkan apa yang ada dalam video tersebut. Terus menanya, dalam menanya ini guru memberikan pertanyaan setelah siswa melihat video-video tersebut. Lalu mengeksplorasi, yaitu masing-masing kelompok membaca atau mencari materi dari buku lain ataupun internet dan mendiskusikannya tentang materi yang didapatkan. Jadi sebelum materi diberikan kepada siswa oleh seorang guru, siswa belajar dulu mencari materi sambil mendiskusikannya. Jadi sambil melihat video tadi, muncullah apa yang ada di pikirannya, lalu dia mencari materi-materinya. Lalu mengasosiasikan, siswa bersama kelompoknya bisa mengaitkan materi, yaitu tentang adab berpakaian dan berhias tadi, dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam berpakaian dan berhias, itu pasti sehari-hari dilakukan oleh seorang siswa, maka itu sangat mengandung kegiatan dalam kehidupan sehari-hari dan pasti dilakukan oleh semua siswa. Lalu mengkomunikasikan, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi di situ siswa itu belajar berkomunikasi, bagaimana cara menyampaikan pendapatnya kepada peserta lain atau kelompok lain. Nah, untuk kegiatan penutupnya, maka siswa menyimpulkan apa yang dia dapat dalam pembelajaran tersebut, lalu guru memberikan materi untuk menguatkan siswa tersebut dalam pembelajaran. Materi-materi atau jika ada tadi yang salah dalam mendapatkan materi, memahami materi ada yang salah, maka di sini guru meluruskannya. Lalu guru memberikan tugas. Nah, di sini tentang keterampilan tadi, yaitu mencari dalil. Lalu guru bersama-sama membaca doa penutup majelis. Itu tadi untuk kegiatannya. Setelah kegiatan, maka ada penilaian sikap. Penilaian sikap ini yaitu guru saat mengajar dalam proses pembelajaran, guru sambil menilai sikap siswa itu seperti apa dalam pembelajaran. Nah, seumpama memakai pakaian yang menutup aurat, TP itu tidak pernah, KD kadang-kadang, SR sering, atau SL selalu. Lalu ada juga yang berpakaian bagus, bersih, suci, dan saat melaksanakan sholat. Tentu dalam MA saya itu ada sholat berjamaah, maka di luar pembelajaran juga kita bisa menilai sikap siswa tersebut. Lalu penilaian kognitif yaitu pengetahuan tadi melalui soal. Nah, ada 3 soal di sini untuk menilai pengetahuan siswa. Salah satunya yaitu, saya bacakan soalnya, berhias adalah salah satu fitrah manusia, yaitu fitrah untuk menjaga keindahan. Namun demikian kadang-kadang ada yang mengekspresikan keindahan tersebut dengan cara yang salah. Misalnya dengan menato tubuh. Jelaskan permasalahan tersebut sehingga jelas batasan-batasan dalam berhias. Jadi saya memberikan soal di sini yaitu soal yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga siswa berpikirnya nanti secara kritis bagaimana dia menjelaskan permasalahan tersebut. Lalu penilaian praktik yaitu keterampilan. Di sini siswa bisa atau tidak setelah pembelajaran itu mempraktekkan materi yang didapat. Seperti kalau ini materi adab berpakaian, dia itu bisa enggak cara-cara berpakaian yang sesuai ajaran Islam, yaitu dengan menghafal doa dan juga mendahulukan bagian mana kalau memakai baju itu kanan dulu atau kiri dulu.
Jadi seperti itu. Dan skornya jika dia lancar yaitu 5, jika fasih 4, jika intonasinya di sini 5 semua ya. Jika kurang dalam kelancaran kurang lancar maka ya 2. Tapi jika lancarnya bagus yaitu sangat baik, saya kasih poin 5. Nah, itu untuk RPP saya. Dan selain RPP, saya juga ada media pembelajaran. Dalam media pembelajaran ini, ada yang saya gunakan. Beserta LKPD-nya. Nah, ini indikatornya. Sudah tampil Bapak Ibu indikatornya? Belum tampil ya? Belum, Pak. Saya share dulu untuk ini untuk media pembelajarannya sudah tampil ya Bapak Ibu ya? Sudah tampil belum Pak? Sudah Pak, sudah. Sudah tampil indikator pembelajaran? Ya, sudah. Nah, di sini indikatornya yaitu siswa bisa menjelaskan pengertian dan membedakan bentuk-bentuk akhlak berpakaian, itu mengandung C2. Membiasakan akhlak berpakaian, itu mengandung C3, yaitu KKO-nya. Menganalisis adab manfaat, nah ini C4, masuk dalam HOTS. Lalu menerapkan dan menyajikan hasil analisis. Langsung saja yang selanjutnya, tujuan pembelajaran tadi sudah. Materi pembelajarannya saya menggunakan PowerPoint seperti ini. Lalu menggunakan video juga. Dan juga untuk alat dalam pembelajaran, saya juga menggunakan selain media laptop, saya juga menggunakan alat peraga yaitu baju. Karena mengapa kok memakai baju alat peraganya? Karena siswa mempelajari tentang cara adab berpakaian. Saya membawa baju untuk alat praktek siswa dalam pembelajaran. Nah, ini lalu LKPD saya ada 10 soal dan soalnya seperti ini. Saya membuat soal seperti ini bertujuan supaya siswa bisa berpikir kritis. Jadi tidak hanya pengetahuan-pengetahuannya saja dalam materi, tapi ada cerita bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tadi tentang RPP saya. Nah, jika ada jadinya hari ini sekali lagi untuk Analia silakan meninggalkan doa. Kemudian untuk besok libur sehari, hari Kamis masuk seperti biasa. Baik Bapak Ibu, ini tadi presentasi RPP saya dan juga media pembelajaran yang saya buat. Jika ada yang ditanyakan atau ada kritik dan saran, silahkan disampaikan demi membangun kemajuan saya dalam membuat RPP dan tentunya dalam proses pembelajaran. Monggo silahkan. Oke, Pak Arif, mungkin
Saya dulu lagi. Ya. Mohon maaf ya Pak Ahi, Ibu Dewi. Iya Pak, silakan Pak. Saya dulu. Ya, Pak, Bukannya silakan, Pak. proaktif, nanti lupa. Ya, silakan, silakan. Oke, mohon maaf ya saya dulu. Sebetulnya yang disampaikan Pak Arif sudah sangat lengkap, bagus sekali Pak Arif. Cuma nanti ada yang ingin saya berikan masukan dan nanti ada yang beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, masukan saya ini tidak jauh dari yang pertama tujuan pembelajaran Pak Arif. Di dalam RPP yang Bapak Arif buat itu setelah saya teliti ya belum lengkap unsur ABCD-nya. Ya itu yang pertama. Nah di situ ada contoh satu menyebutkan adab-adab dalam berpakaian dan berhias. Nah ini siapa? Nah terus kondisinya gimana setelah anak itu ngapain? Nah kalau saya bisa kasih saran, misal menyebutkan adab-adab dalam berpakaian dan berhias. Atau enggak kita ambil contoh yang praktek aja Pak Arif ya. Yang praktek itu membiasakan yang nomor 2. Tujuan pembelajaran membiasakan. Membiasakan adab dalam berpakaian berhias sesuai syariat Islam. Nah ini kalau saya lihat ini baru ada 3 unsur. 3 unsur. Sedangkan yang C-nya ini belum ada. Nah, kalau saya bisa tambahkan di tujuan pembelajaran yang kedua, melalui praktek berpakaian dan berhias, peserta didik dapat membiasakan adab dalam berpakaian dan berhias. Nah, ini B, sesuai syariat Islam. Nah, sesuai syariat Islamnya ini sudah benar. Ini adalah D, target. Jadi itu sarannya Pak Arif. Karena nanti ya memang unsur ABCD itu selalu yang diutamakan di dalam tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, ini hanya saran saja. Tadi di LKPD Pak Arif itu kan langsung ujuk-ujuk soal ya Pak Ahi Bu Dewi ya. Itu ujuk-ujuk soal. Nah maksudnya karena LKPD ini yang mengerjakan kan siswa, maka di situ harus dituliskan juga nama sekolah, kelas berapa, mapel apa, terus siswanya namanya siapa, terus harus ditampilkan. Dan juga KI, KD, dan indikator serta tujuan pembelajarannya juga tetap ditampilkan. Nah, untuk sementara ini soal-soalnya sudah hot, Pak Arif. Sudah hot. Saya akui soalnya sudah hot. Contohnya saya katakan soal yang dibuat Pak Arif ini sudah hot. Di dalam kehidupan sehari-hari memang sering kita melihat orang sudah rapi, berpakaian bagus, pakai busana muslim yang laki-laki maupun perempuan. Loh kok masih tatoan? Nah ini kan ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah maka di sini anak peserta didik memang dituntut loh. Kenapa kok orang kok bisa memakai tato? Nah ini kenapa? Nah ini sudah hot, soalnya sudah hot. Nah kemudian yang terakhir Pak Arif, ingin saya tanyakan di dalam RPP yang Pak Arif buat, tadi saya amati menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Nah, ini saya ingin tahu Pak Arif, kenapa kok Pak Arif menggunakan model pembelajaran PBL di dalam menyampaikan materi tentang adab berhias dan berpakaian kepada peserta didik. Jadi itu aja Pak pertanyaannya Pak. Sekian, terima kasih Pak Arif. Terima kasih atas masukannya Pak Muntawa. Semoga bisa saya perbaiki ke depannya sesuai yang
Bapak Muntawa anjurkan tadi. Dan untuk mengapa saya memilih model tersebut yaitu PBL, karena dalam model PBL ini akan menjadikan siswa lebih mandiri dan dewasa dan mampu memberi aspirasi, menerima pendapat orang lain, yaitu melalui diskusi tadi, sehingga siswa bisa menerima pendapat orang lain dan menanamkan sikap sosial yang positif, dan juga untuk mengembangkan pemikiran siswa dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupannya sehari-hari. Karena materi ini kita temui dalam kehidupan sehari-hari, maka itulah yang saya pakai menggunakan model PBL. Seperti itu Pak Muntawa. Oke Pak Arif, alhamdulillah. Nah, saya puas dengan jawabannya. Kenapa tadi Pak Arif menggunakan model pembelajaran PBL. Terima kasih Pak Arif. Mudah-mudahan dengan penjelasan dari Bapak akan menambah pengetahuan saya di dalam menyusun RPP. Terima kasih Pak Arif, bagus sekali. Silakan yang lain. Monggo. Oke. Di slide-nya Pak. Ya, gimana Bu? Slide tadi loh yang ada unsur 2C, 3C, kemudian Oh, hotnya yang tadi loh. ada unsur. Yang mana Bu? Yang ini? Slide tadi loh Pak. Yang ini Bu ya. Ini bukan Bu? Oh iya, indikator pembelajaran bersama. Halo? Ya Pak, mohon dijelaskan Pak untuk menentukan ini loh C2, C3, kemudian C4 ini mohon dijelaskan apa yang membedakannya C2, C3, dan C4 ini. Baik Bu Dewi. Di sini C2, C3, C4. Itu bedanya yaitu dalam kata kerjanya. Ya, kata kerjanya yaitu menjelaskan. Nah, itu masuk C2. Terus membedakan itu juga C2. Terus C3 yaitu membiasakan. C4 itu sudah mengandung hot yaitu C4, C5, C6. Salah satunya yaitu kata-kata menganalisis. Itulah yang ada dalam KKO BLOM. Itu Bu. Untuk itu Pak, indikator 4.4.1 menerapkan alat berpakaian berhias dalam kehidupan sehari-hari. P2 itu maksudnya apa ya? Suaranya kok kurang jelas ya? Jelas nggak Pak? Iya Bu, gimana Bu? Indikator pembelajaran di 4.4.1 kan menerapkan alat berpakaian berhias dalam kehidupan sehari-hari. P2 itu maksudnya apa? Saya belum paham apa itu maksudnya. Oh, P2 ya. P2 itu psikomotorik. Nah, jadi dalam keterampilan itu memakai kata huruf P, menunjukkan P2 yaitu menerapkan. Jika dalam keterampilan menyajikan itu P3 Bu. Itu kategorinya. Gimana, ada yang menambahkan mungkin Pak Muntawa atau Pak Akhi?
Jika penjelasan saya kurang, Cukup ini Pak Arif, sudah lengkap banget ini untuk indikatornya, malah dijelaskan tentang yang KKO belumnya juga sudah ditampilkan di sini, sudah lengkap. Pak Ahi, mungkin ada yang mau ditambahkan tentang C2, C3, P2, P3-nya? Kayaknya sudah ini ya. Malah saya sendiri malah agak bingung nih C2, C3, C4 ini, Pak. Ya nanti ya sama-sama kita saling Ya. belajar kali Pak, sharing-sharing. Ini udah rinci sekali ini ya. Kalau menurut saya sudah bagus nih Pak, apa namanya, perangkat pembelajaran ataupun RPP-nya ini. Mungkin coba langsung dipraktekkan aja nanti Pak ya. Ya. Biar langsung ketahuan hasilnya seperti apa, bagus atau enggaknya gitu. Ya mungkin untuk pertanyaan dari saya cukup Pak, nggak ada kayaknya Pak. Terima kasih waktunya. Mungkin udah ditanyakan tadi sama Pak Mentawa dan Bu Dewi ya, semuanya udah jelas. Ya mungkin dari saya cukup Pak. Dari yang lain mungkin ada lagi, silahkan. Nggak Mungkin apa-apa. masih ada yang mau menambahkan. Oke, cukup Pak Arif. Bu Dewi, cukup Bu Dewi? Sudah cukup ya. Baik, terima Cukup, Pak. kasih. Demikian tadi RPP saya tentang adab berpakaian dan berhias. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf dan saya mohon kepada teman-teman untuk selalu memberikan kritik dan sarannya maupun dalam forum ini maupun di luar forum ini saya terima demi kebaikan saya ke depannya. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.